Oke, awali ya teman-teman. Sebelum kita mulai, saya ucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi maaf sekali ini agak sedikit terganggu ya dengan suara-suara bising dari Gerinda. Jadi seperti yang kalian lihat di depan kita yaitu adalah pembangunan unit PLTU Suralaya dengan unit lanjutan dari unit 4, 5, 6, 7, 8 sekarang jadi unit ke 9, 10 nya, atau mungkin sebagian besarnya adalah PLTU terakhir yang berada di Banten ini ya. Ini adalah pembangkit PLTU terakhir mungkin dengan kapasitas mencapai 2 kali 10.000 megawatt. Nah, jadi untuk teman-teman ya yang belum tahu, atau PLTU atau yang sering disingkat dengan pembangkit listrik tenaga uap, yaitu pembangkit listrik yang mengandalkan energi kinetik dari uap untuk menghasilkan energi listrik. Bentuk utama dari pembangkit listrik jenis ini adalah dalam sistem kerjanya yaitu memiliki generator yang poros dengan turbin yang digerakkan oleh tenaga kinetik dari uap panas atau kering. Dan untuk pembangkit listrik tenaga uap ini menggunakan berbagai macam bahan bakar, terutama batu bara dan minyak bakar serta MFO untuk startup awal. Jadi ya teman-teman, untuk membakar dari batu bara tersebut menggunakan startup awal yaitu dengan bahan bakar MFO atau sejenis solar. Jadi pembangkit listrik ini sejarahnya pertama di Indonesia dibangun pada tahun, nah ini nih ya buat pengetahuan juga ya buat teman-teman, dibangun pada tahun 1897 pada ayo di mana. Nah, jadi pertama kali dibuat pada tahun 1897 di Sungai Ciliwung yang terletak di daerah Gambir atau Jakarta mana Gambir, Jakarta Timur ya. Nah, di sini ada 3 tahap untuk sistem konversi energi. Yang pertama, energi kimia dalam bahan bakar diubah menjadi energi panas dalam bentuk uap bertekanan tinggi, bertemperatur tinggi juga. Terus yang kedua, energi panas uap diubah menjadi energi mekanik dalam bentuk putaran. Dan yang ketiga, energi mekanik diubah menjadi energi listrik. Ya, jadi lumayan panjang lebar ya, sekalian kita bahas. Dan PLTU menggunakan fluida kerja air uap yang bersirkulasi secara tertutup ya. Siklus tertutup artinya menggunakan fluida yang sama secara berulang-ulang. Urutan sirkulasinya secara singkat adalah untuk yang pertama, air diisi ke boiler. Yang kedua, uap hasil produksi boiler dengan tekanan tinggi ya. Untuk ketiga yaitu dengan sistem kerja generator yang dikoppel langsung. Oke, kita bahas pelanjutan yang pertama. Pertama, air diisikan ke boiler hingga mengisi penuh seluruh luas permukaan pemindahan panas. Jadi di dalam boiler ini air itu kita akan dipanaskan ya dengan gas panas hasil pembakaran bahan bakar yang menggunakan tadi batu bara dengan udara sehingga merubah tekanan atau temperatur menjadi uap. Dan yang kedua, untuk hasil produksi boiler dengan tekanan dan temperatur tertentu diarahkan untuk memutar turbin sehingga menghasilkan daya mekanik berupa putaran. Nah, ada lagi nih ya. Untuk yang ketiga, ini yang faktor utama bagi teman-teman ya. Generator itu adalah faktor utama untuk menghasilkan listrik. Jadi dengan turbin berputar menghasilkan energi listrik sebagai hasil dari perputaran medan magnet dalam kumparan, sehingga ketika turbin berputar menghasilkan energi listrik dari terminal output generator. Untuk keempat, uap bekas keluaran turbin masuk ke kondensor untuk didinginkan air pendingin agar berubah kembali menjadi air yang disebut air kondensat. Air kondensat hasil kondensasi uap kemudian digunakan lagi sebagai air pengisi boiler. Jadi sistemnya dari air biasa kita masak menghasilkan uap itu akan dikonversi untuk mendorong putaran mesin generator, dan generator itu akan menghasilkan energi ya, itulah.
Jadi lumayan ya buat pengetahuan. Jadi PLTU yang berada di Indonesia ya mungkin terbesar ya di Indonesia, yaitu yang pertama PLTU Palton. PLTU ini terletak di Kecamatan Paiton, Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur. Untuk fungsinya bukan fungsi, untuk penyaluran listriknya diarahkan dari Jawa Timur ke Jawa dan Bali ya. Untuk yang kedua, PLTU Suralaya berlokasi di Kelurahan Suralaya, Kecamatan Pulau Merak, Kota Cilegon. Sama juga ini untuk mengalirkan listrik Jawa dan Bali. Dan yang ketiga adalah PLTU Cilegon, dan keempat lagi yaitu PLTU Batang berlokasi di Desa Ujung Negoro, Kecamatan Kendeman, Kabupaten Batang. Oke. Jadi mungkin segitu aja ya tentang sejarah PLTU. Dan untuk yang kalian bisa lihat di depan kita ini adalah PLTU kelanjutan unit atau unit baru ya ini ya, dari unit 9 dan 10. Terletaknya di Suralaya atau di Cilegon, Serang, Banten. Untuk progres sendiri ini sudah sekitar kurang tahu ya, sekitar mungkin dikategorikan dengan progres 60% ya. Dengan kenapa bilang itu, karena unit boilernya sudah berdiri dua ya. Ini yang ke 9 10, dan ini adalah untuk selobongnya sudah tinggi juga. Jadi kita ambil gambaran dari sini ya, mudah-mudahan bisa dimengerti, bisa dipahami, dan inilah sejarah sekilas dari saya. Oke teman-teman, jadi untuk next selanjutnya jangan lupa saya minta dukungannya dengan tekan tombol like, comment, dan subscribe. Nyalakan notifikasinya supaya tidak ketinggalan dalam saya setiap hari untuk mengupdate video-video terbaru dari saya. Oke, untuk next selanjutnya pasti akan lebih seru, dan kita akan pantau setiap hari kegiatan yang berada di PLTU unit 910 dengan kapasitas 2 kali 10.000 MW. Oke, terima kasih teman-teman. Jangan lupa minta dukungannya satu lagi, tekan tombol like, comment, dan subscribe. Nantikan episode selanjutnya hanya di Awi Tarara Official. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.